Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Alexa Priscilla Sucahyo, dan video kali ini saya akan menjelaskan PSAK 1 secara ringkas dan juga disandingkan dengan laporan keuangan perusahaan. Oke, sebelum itu PSAK itu apa sih? Jadi PSAK itu merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, di mana ini tuh merupakan standar akuntansi di Indonesia yang menjelaskan cara menyusun dan menyajikan laporan keuangan, dan standar ini mewajibkan perusahaan untuk menyajikan laporan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Nah, PSAK ini tuh berlaku di Indonesia dan ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Nah, tujuan dari PSK 1 ini apa sih? Jadi, tujuan dari PSK 1 itu untuk memberikan dasar dalam penyusutan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum, memastikan laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode dalam satu entitas, dan dapat dilakukan perbandingan laporan keuangan antara entitas yang berbeda, mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, menetapkan struktur atau susunan laporan keuangan, dan menentukan ketentuan minimum informasi yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Nah, untuk yang ruang lingkup PSK 1, itu pernyataan ini diterapkan oleh entitas dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan pernyataan ini tidak digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas berbasis syairah karena adanya perbedaan prinsip dan ketentuan hukum yang mendasarinya. Oke, jadi laporan keuangan itu merupakan penyajian yang tersusun secara sistematis mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nah, tujuan dari laporan keuangan sendiri ini adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan entitas dan menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan entitas, memberikan informasi terkait arus kas entitas, dan informasi tersebut akan ditujukan untuk membantu sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, komponen dari laporan keuangan itu ada 6, yaitu laporan laba rugi, di mana perusahaan itu bisa tahu laba atau rugi yang dialami olehnya. Setelah itu laporan perubahan ekuitas, di mana perusahaan itu bisa tahu ekuitas yang dialaminya itu ada berapa, yang mencakup modal dan juga saldo laba. Dan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan akhir yang mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan arus kas yang mencakup 3 kegiatan, yaitu kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan juga kegiatan pendanaan. Setelah itu ada catatan atas laporan keuangan, di mana ini tuh mencakup semua penjelasan mengenai laporan-laporan yang ada di perusahaan itu. Dan yang terakhir ada laporan posisi keuangan dari awal periode. Jadi laporan posisi keuangan itu ada 2, jadi ada yang awal periode dan juga akhir periode. Nah, isi dari laporan keuangan sendiri ini ada aset, liabilitas, dan ekuitas entitas, pendapatan dan beban termasuk laba dan rugi yang dialami oleh perusahaan selama periode berjalan, kontribusi dari pemilik serta distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas entitas selama satu periode pelaporan. Nah, untuk karakteristik dari laporan keuangan itu ada 8. Yang pertama adalah penyajian wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Jadi laporan keuangan itu disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan sehingga mampu mencerminkan kondisi keuangan entitas secara wajar. Dan yang kedua, dasar akrual, di mana laporan keuangan itu disusun dengan menggunakan basis akrual, yaitu transaksi diakui dan dicatat pada saat hak dan kewajiban timbul, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Yang ketiga, kelangsungan usaha, di mana penyusunan laporan keuangan itu didasarkan pada asumsi bahwa entitas akan terus beroperasi di masa mendatang atau going concern apabila terdapat kondisi yang mengindikasikan pelanggaran terhadap asumsi tersebut. Contohnya itu seperti potensi kebangkrutan, maka hal tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Dan yang keempat ada materialitas dan penggabungan, di mana laporan keuangan itu harus menyajikan informasi yang bersifat material atau berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan, sementara pos-pos yang tidak material digabungkan agar laporan tetap ringkas dan mudah dipahami. Yang kelima ada saling hapus, di mana entitas itu tidak diperbolehkan untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas maupun antara penghasilan dan beban, kecuali jika secara tegas diperkenakan oleh ketentuan dari dalam PSAK tertentu. Yang keenam ada frekuensi pelaporan, di mana laporan keuangan itu disajikan secara tahunan. Jadi apabila terjadi perubahan periode pelaporan sehingga laporan keuangan tidak mencakup 1 tahun penuh, entitas itu wajib mengungkapkan alasan perubahan tersebut berdasarkan beserta fakta dan dampaknya. Yang ketujuh ada informasi komparatif, di mana laporan keuangan harus menyajikan informasi perbandingan dengan periode sebelumnya atas seluruh jumlah yang dilaporkan. Dan yang terakhir ada konsistensi penyajian, di mana entitas itu diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan secara konsisten dari satu periode ke berikutnya. Apabila terdapat perubahan dalam penyajian atau klasifikasi, entitas harus mengungkapkan alasan atas perubahan tersebut. Nah, untuk contoh perusahaannya, saya mengambil PT Utama Karya, yaitu badan usaha milik negara yang bekerja di bidang konstruksi. Oke, untuk yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, di mana ini tuh sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau PSAK, di mana untuk urutan penyajiannya itu sudah sesuai, di mana aset lancar terlebih dahulu dicatat dan diikuti oleh aset tidak lancar. Nih, jadi yang dicatat dulu itu adalah aset lancar di bagian atas, setelah itu aset tidak lancar di bagian bawah. Setelah itu untuk klasifikasinya sudah terpisah, di mana pengklasifikasian aset dibuat pisah berdasarkan aset lancar dan
aset tidak lancar. Jadi untuk aset lancar bisa ada kas dan setara kas, piutang, dan piutang lain-lainnya juga, dan pajak di bayar muka. Setelah itu ditotal jumlah aset lancarnya sebesar 50 juta sekian. Setelah itu untuk aset tidak lancar ditotal semuanya berdasarkan klasifikasinya. Misal ada piutang lain-lainnya, piutang retensi, dan lain-lainnya juga. Setelah itu ditotal jumlah aset tidak lancarnya itu ada di angka 143 juta sekian, dan untuk jumlah asetnya itu ada di total 193 juta sekian. Setelah itu untuk aset lancar yaitu sudah menyediakannya, yaitu aset lancar adalah aset yang direalisasikan atau digunakan dalam siklus operasi normalitas dan dapat direalisasikan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan setelah periode pelaporan. Dan asetnya itu bisa dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan, jadi berupa perlengkapan. Dan dia itu harus berupa kas juga dan setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Setelah itu ada aset tidak lancar, yang merupakan aset yang tidak dimiliki untuk dijual atau direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan maupun dalam siklus operasi normalitas. Setelah itu juga ada kas dan setara kas yang sudah disajikan dalam bagian aset lancar. Oke, yang kedua adalah laporan posisi keuangan di bagian liabilitas. Jadi untuk laporan posisi keuangan di bagian liabilitas ini sudah sesuai dengan PSAK, di mana untuk urutan penyajiannya itu sudah sesuai, di mana liabilitas jangka pendek itu dicatat terlebih dahulu, baru diikuti dengan liabilitas jangka panjang. Jadi yang dicatat itu liabilitas jangka pendek dulu, baru yang jangka panjang. Dan untuk klasifikasinya sudah terpisah, di mana pengklasifikasian liabilitas dibuat pisah berdasarkan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Di sini, untuk contoh liabilitas jangka pendek, ada utang usaha, pihak ketiga, dan pihak berealisasi. Setelah itu ditotal untuk jumlah liabilitas jangka pendeknya, yaitu 24 juta sekian. Setelah itu diikuti oleh liabilitas jangka panjang, dan untuk pengklasifikasiannya itu berupa pinjaman jangka panjang, uang muka kontrak jangka panjang. Jadi harus diklasifikasikan. Setelah itu ditotal semuanya jangka panjangnya, yaitu 30 juta sekian. Setelah itu untuk jumlah liabilitasnya ditotal juga semuanya, antara jangka pendek dan jangka panjang, itu totalnya ada 55 juta sekian. Nah, untuk liabilitas jangka pendek itu merupakan kewajiban yang harus dibayar atau diselesaikan dalam waktu paling lama 12 bulan setelah periode pelaporan. Dan untuk liabilitas jangka panjang itu merupakan kewajiban yang pelunasannya itu diperkirakan lebih dari 12 bulan. Makanya dinamai panjang karena lama. Dan yang bagian terakhir yaitu ekuitas di laporan posisi keuangan. Oke, jadi untuk laporan posisi keuangan di bagian ekuitas itu sudah sesuai, di mana urutan penyajiannya itu disajikan setelah bagian liabilitas. Setelah itu untuk klasifikasi sudah terpisah, di mana ekuitas itu dipisahkan antara bagian yang yang menjadi hak pemilik entitas induk dan bagian yang menjadi hak kepentingan non pengendali. Di sini ini untuk kepentingan non pengendali, dan sini untuk yang pemilik entitas induk. Setelah itu untuk kepentingan non pengendali itu dipisah dengan ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk di paling bawah. Nah, setelah itu jangan lupa ekuitas di bagian bawah itu harus ada persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi jangan lupa untuk jumlah asetnya ditambah dulu, setelah itu untuk jumlah liabilitas dan ekuitasnya juga ditambahkan, sehingga bisa sesuai dengan persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Oh, di sini sudah sesuai ya, yaitu untuk jumlah asetnya 193 juta sekian, dan untuk jumlah liabilitas dan ekuitasnya juga sudah sesuai dengan jumlah asetnya. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi. Jadi fungsi dari laporan laba rugi ini itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan selama suatu periode tertentu. Dan ini adalah contoh laporan laba rugi dari PT Hutama Karya. Nah, untuk isi penyajiannya itu sudah sesuai dengan PSAK, di mana laporan laba rugi itu harus menampilkan semua komponen yang membentuk laba atau rugi pada periode berjalan, termasuk penghasilan komprehensif lainnya. Dan untuk urutan penyajiannya itu harus disusun secara sistematis, dimulai dari pendapatan, setelah itu beban, hingga diperoleh laba atau rugi periode berjalan, yaitu 886 sekian. Dan dilanjutkan dengan laba rugi komprehensif di sini. Oke, untuk minimum lainnya itu memuat pendapatan, beban usaha, beban keuangan, beban pajak, laba atau rugi periode berjalan, dan juga laba rugi komprehensif. Nah, untuk klasifikasi bebannya sudah sesuai, di mana beban itu dikategorikan sesuai dengan fungsi operasionalnya. Yaitu ini di sini ada contohnya beban penjualan. Setelah itu ada beban keuangan dan juga beban pajak, itu semuanya diklasifikasikan sesuai dengan fungsi operasionalnya. Oke, lanjut ke laporan laba rugi bagian komprehensif. Jadi untuk isi penyajian laba rugi komprehensif itu sudah sesuai, di mana laba atau rugi periode berjalan serta laba rugi komprehensif itu disajikan dalam satu laporan yang berkelanjutan atau sama, tanpa memisahkan laba periode ke dalam laporan sendiri. Jadi ini untuk penghasilan dari komprehensif lainnya. Dan untuk urutan penyajiannya, itu laporan laba komprehensif itu dimulai setelah laba atau rugi bersih dari sini. Oke, sekarang akan kita lanjutkan dengan laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas itu bertujuan untuk menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode pelaporan yang bersumber dari laba atau rugi periode berjalan, penghasilan komprehensif lain, serta transaksi dengan pemilik seperti pembagian dividen. Nah, tapi ini itu kan merupakan badan usaha milik negara, jadi kemungkinan tidak ada terjadi dividen. Oke,
Oke, jadi untuk laporan perubahan ekuitas dari PT Utama Karya itu sudah sesuai karena dia sudah menampilkan laba, di mana dia itu menyajikan laba dari laporan laba atau rugi periode berjalan dari laporan laba rugi yang sebelumnya tadi. Jadi harus saling nyambung gitu. Yaitu di laba periode berjalan di sini tadi 388 juta ribu. Dan untuk total laba rugi komprehensifnya, laporan perubahan ekuitas itu wajib menyajikan total laba rugi komprehensif yang dialokasikan kepada pemilik entitas induk serta kepada kepentingan non-pengendali ini. Setelah itu ada laporan arus kas. Jadi tujuan dari laporan arus kas itu untuk menilai kemampuan entitas dalam memperoleh kas serta memenuhi kewajiban keuangannya. Oke, jadi untuk laporan arus kas itu dibagi jadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, investasi, dan juga pendanaan. Jadi kita bisa lihat untuk ketiga aktivitasnya itu diklasifikasikan sesuai dengan kegiatannya. Yang pertama ada dari kegiatan operasi, dari kegiatan investasi, dan juga dari kegiatan pendanaan. Setelah itu kita akan lihat, oke, untuk aktivitas operasional itu menunjukkan arus kas yang berasal dari aktivitas utama atau kegiatan operasional perusahaan, yaitu misal penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok dan lain-lainnya, pembayaran kepada karyawan. Setelah itu kita sesuaikan dengan klasifikasinya dan dihitung yaitu sebesar dia minus 2.800 sekian. Setelah itu ada aktivitas investasi, yaitu berkaitan dengan aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang perusahaan. Oke, jadi contohnya itu seperti ini, investasi, yaitu perolehan aset hak, perolehan aset tak berwujud lainnya, dan lain-lainnya. Setelah itu ditotal, dihitung semuanya, itu mendapatkan sebesar minus 5 juta sekian. Setelah itu ada aktivitas pendanaan yang terakhir, yaitu berhubungan dengan aktivitas yang menyebabkan perubahan dalam struktur permodalan. Contohnya seperti ini, investasi modal pemerintah, karena ini kan merupakan badan usaha milik negara. Setelah itu ada penerimaan pinjaman jangka pendek dan lain-lainnya. Setelah itu dihitung yaitu ada di 1.300 sekian. Nah, setelah itu yang terakhir ada kas dan setara kas, di mana kas itu merupakan uang tunai yang berupa koin dan uang kertas dan bisa berupa cek yang dapat langsung dicairkan. Sementara setara kas itu merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid seperti sertifikat deposito dan commercial paper dengan jatuh tempo yang pendek, seperti yang di bawah sini. Oke, yang selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi, catatan atas laporan keuangan itu harus menyajikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan serta kebijakan akuntansi yang diterapkan. Setelah itu mengungkapkan dasar pengukuran kebijakan akuntansi yang relevan serta asumsi yang digunakan dalam estimasi akuntansi dan menyampaikan informasi yang diwajibkan oleh PSAK tetapi tidak disajikan pada bagian lain dalam laporan keuangan. Setelah itu memberikan informasi tambahan yang relevan untuk membantu pemahaman laporan keuangan. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan itu harus disajikan secara sistematis agar mudah dipahami. Ini untuk contoh catatan atas laporan arus kasnya, di mana dia itu menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan serta kebijakan akuntansi yang diterapkan. Seperti ini. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan seterusnya. Setelah itu laporan arus kas dan ada laporan keuangan telah disusunkan dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Jadi harus sesuai dengan SAK itu. Oke. Dan selanjutnya, dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu harus mengungkapkan informasi yang tidak disajikan langsung dalam laporan keuangan, yaitu informasi mengenai domisili dan bentuk hukum entitas, negara tempat pendirian, alamat kantor terdaftar, serta lokasi kantor pusat. Seperti itu. Nih, misalnya seperti ini. Dia baru dimulai pada 29 Maret 1961. Dan untuk domisilinya, dia ada di Indonesia dengan kantor utamanya itu di Jalan Legend MT Haryono Kaf 8 Cawang, Jakarta Timur, serta kegiatan dari usahanya, dan juga struktur grupnya. Oke, yang selanjutnya adalah harus ada pengungkapan modal, di mana modal saham itu harus disajikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PSAK. Jadi harus ada ini modal saham yang tertera. Setelah itu ada penjelasan mengenai pembagian sahamnya. Oke, yang terakhir ada pengungkapkan kepentingan non-pengendali, di mana PSAK 1 itu mewajibkan mengungkapkan informasi terkait kepentingan non-pengendali agar pengguna itu pengguna laporan keuangan itu dapat memahami struktur kepemilikan serta hak atas ekuitas dalam entitas seperti ini, kepentingan non-pengendali. Untuk daftar pustaka yang digunakan itu ada 2 dari PSAK atau Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Setelah itu ada PT Utama Karya, yaitu laporan keuangannya. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan lanjutkan ke penjelasan Excel. Oke, sekarang kita akan lanjut ke penjelasan penyusunan aset dan juga persediaan menggunakan Excel. Jadi pertama kita akan melakukan dulu yaitu penyusutan aset. Nah, jadi penyusutan aset itu dibagi menjadi 3 metode, yaitu metode garis lurus, metode unit aktivitas, dan juga metode saldo menurun. Nah, untuk ketiga metode ini tuh menggunakan cara-cara yang berbeda, tetapi dia itu memiliki hasil yang sama. Nah,
penyusutan aset ini juga digunakan untuk perusahaan tuh bisa melihat aset yang dimiliki itu udah menyusut seberapa besar gitu per tahunnya. Nah, nanti penyusutan itu akan digunakan ke dalam laporan laba rugi sehingga perusahaan akan bisa mendapatkan laba yang dialaminya. Oke, sekarang kita akan mulai ke soal yang pertama, yaitu PT Maju Jaya membeli sebuah mesin produksi dengan data sebagai berikut, yaitu harga perolehannya sebesar 160 juta, umur manfaatnya 8 tahun, nilai residu atau nilai sisanya sebesar 16 juta, dan kapasitas produksinya itu sebesar 200.000 unit. Nah, kalau di garis lurus kita nggak butuh yang namanya uh, penggunaan per tahun, karena ini akan digunakan di metode unit aktivitas. Nah, untuk di garis lurus kita cuma butuh yang namanya biaya yang dapat disusutkan dan juga tarif. Nah, cara mendapatkannya itu dari mana sih? Pertama kita lihat dulu ini pertanyaannya, yaitu hitung beban penyusutan mesin per tahun menggunakan metode garis lurus jika dibeli pada tanggal 1 April 2017. Nah, maka ini tuh menggunakan metode garis lurus yang menggunakan partial year. Jadi asetnya itu tidak digunakan sepenuhnya pas tahun pertama dia beli. Jadi misalnya pada tahun 2017 dia beli kan. Nah, tapi dia baru belinya tuh di tanggal 1 April sehingga pada bulan Januari, Februari dan Maret kan dia belum sempat menggunakannya. Gitu. Oke. Sekarang kita akan cari dulu biaya yang dapat disusutkannya. Nah, caranya itu tinggal kita kurangi saja harga perolehan, yaitu sebesar 160 juta, dikurangi dengan nilai residu. Gitu. Nanti kita akan ketemu sebesar 144 juta. Nah, untuk tarifnya itu kita tinggal bagi saja 100% dibagi dengan nilai manfaatnya, yaitu 8 tahun. Jadi 100% dibagi dengan 8. Nah, kita ketemu tarifnya itu sebesar 13%. Nah, tarifnya ini maksudnya apa sih? Jadi tarif itu merupakan per tahunnya itu asetnya itu menyusut seberapa besar gitu. Dan jangan lupa untuk penyusutan aset itu cuma bisa dilakukan oleh untuk aset tetap, jadi berupa peralatan dan bisa digunakan sampai 1 tahun lebih. Oke, sekarang kita akan lanjut ke jawabannya. Oke, jadi ini tahunnya itu untuk tahun pertama seperti yang saya jelaskan tadi, pada tahun 2017 yaitu pada tahun pertama, itu cuma digunakan selama April sampai Desember. Nah, jadi itu ada berapa bulan? Jadi kan kalau dari Januari ke Maret kan 3 bulan. Berarti kalau April ke Desember tinggal 12 di minus dengan 9. Di minus dengan 3. Berarti kita isi dulu partial year-nya, yaitu 9/12 karena kita dari April sampai Desember. Tidak full year. Oke, jadi di sini itu sebesar 0,75 tahun. Oke, untuk biaya yang dapat disusutkannya itu kita ambil dari biaya ini, 144 juta. Satu kita sering dulu supaya bisa di drag ke bawah. Oke. Nah, untuk tarifnya itu sama menggunakan yang ini, yang 13% ini. Nah, oke. Nah, ini tuh ciri khas dari garis lurus. Jadi dia tuh berbentuk lurus gini, garis lurus. Jadi makanya namanya tuh berupa garis lurus. Nah, untuk partial year-nya pada tahun tahun kedua sampai tahun ke-8 itu tetap 1 karena dia kan full 1 tahun gunaannya. Nah, tapi pada tahun ke-9 yaitu pada tahun 2025 itu baru digunakannya itu dari Januari sampai Maret, berarti 3/12. Kita bagi dulu 3/12. 3/12 yaitu 0,25. Nah, setelah itu kita cek dulu apakah total dari partial year-nya itu udah sesuai dengan umur manfaatnya, yaitu 8 tahun. Oke, udah benar 8 tahun ya guys. Jadi hitungnya udah benar. Oke, sekarang kita akan lanjut ke beban penyusutannya. Nah, jadi cara penghitungannya itu tinggal kali saja, yaitu biaya penyusutannya dikali dengan tarif dan dikali dengan partial year. Gitu. Oke, jadi tinggal
Kali saja biaya yang dapat disudutkan dikali dengan tarif, oh, dikali dengan tarif, dan dikali dengan partial year-nya. Oke, kita trik aja ke bawah supaya lebih gampang. Oke, jadi untuk beban bisutannya itu berbeda-beda ya guys untuk di tahun yang pertama dan tahun ke-9 karena dia menggunakan partial year. Jadi otomatis ada yang beda. Oke, untuk akumulasi penyusutannya itu berupa totalan gitu. Jadi pertama kita total dulu. Kan yang tahun pertama baru segini. Jadi segini aja. Untuk tahun kedua kita tinggal total saja beban penyusutan ini ditambah dengan beban penyusutan yang awal. Oke, sebesar 31,5 juta. Nah, itu terus untuk selanjutnya sih. Oke. Nah, gitu. Nah, nanti pada hasil akhirnya di akumulasi penyusutan itu harus sesuai dengan biaya yang dapat disusutkan. Sehingga nanti di sini hasilnya itu eh, yaitu nilai sisanya, yaitu nilai residu ini. Oke, kita lanjutkan saja. Oke, untuk nilai buku akhirnya kita tinggal kurangi saja, yaitu cost-nya itu harga perolehan 160 juta. Jangan kurangi dengan 104 juta ini ya guys. Dikurangi dengan akumulasi penyusutan, yaitu sebesar 146,5 juta pas tahun pertama. Ini kalau mau di-track, di-string dulu, jangan lupa. Setelah itu dikurangi dengan 13,5. Oke, setelah itu baru bisa di-track. Nah, nanti ini hasil akhirnya tuh harus sesuai dengan nilai residunya. Nah, kalau beda berarti dia salah ya guys nih, 16 juta dan 16 juta. Oke, itu saja untuk metode garis lurus. Sekarang kita akan lanjut ke unit aktivitas. Oke, jadi unit aktivitas itu kita menggunakan yaitu penggunaan per tahunnya. Oke, jadi pada tahun 2017, 18.000 unit yang dihasilkan menggunakan mesin ini dan seterusnya sampai tahun 2024. Nah, kita lihat ke pertanyaannya yaitu hitung beban penyusutan mesin per tahun menggunakan metode unit aktivitas jika mesin dibeli pada 1 Januari 2017. Nah, berarti ini tuh gak menggunakan partial year karena dia langsung dibeli pada 1 Januari 2017 sehingga dia langsung full 1 tahun sampai tahun ke-8 yaitu 2024. Oke. Nah, tapi untuk di metode unit aktivitas yang kita perlu itu total penggunaannya dan juga harga per unitnya. Nah, untuk total penggunaannya itu kita udah dapat dari soalnya yaitu kapasitas produksinya itu sebesar 200.000 unit. Nah, tapi kalau kita mau memastikan kita di total saja menggunakan rumus sum dan total saja ini penggunaan unitnya dari tahun ke tahun. Oke, yaitu benar 200.000 unit penggunaannya. Nah, untuk harga per unitnya itu kita kurangi dulu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, setelah itu dibagi dengan 200.000 ini. Oke, kita dapat harga per unitnya itu sebesar Rp720. Nah, setelah itu kita akan langsung lanjut ke jawabannya. Oke, untuk unit aktivitas ini hampir sama dengan metode garis lurus, tapi yang sama tuh cuma beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan juga nilai buku akhir. Nah, yang beda tuh cuma di depan ini doang, di dua depan ini. Ini menggunakan unit aktivitas, dan ini menggunakan harga unit, sesuai dengan yang diketahui ini, yang kita perlu cari. Oke, sekarang kita masukkan aja. Untuk unit aktivitasnya itu tinggal masukin saja. Untuk ini, di copy dan dipindah ke sini. Oke. Setelah itu untuk harga per unitnya itu sama, yaitu Rp720. Oke,
Oke, sekarang kita akan lanjut ke beban penyusutannya. Nah, untuk menghitungnya itu kita sama saja seperti itu udah garis lurus, kita 3 kali saja. Kalau di unit aktivitas kita kali unit aktivitas dikali dengan harga per unitnya. Jadi nanti kita tahu untuk beban penyusutannya berapa per tahunnya. Oke, berarti 18.000 dikali dengan 720 itu sebesar 12.960 juta. Ya gitu terus sampai bawah. Oke, untuk yang paling terakhir itu sebesar 14.400.000. Oke. Nah, sama untuk akumulasi penyusutan tinggal total saja seperti yang tadi. Oke. Jangan lupa untuk akumulasi penyusutan pada tahun terakhir harus sesuai dengan nilai nilai yang harus disusutkan yaitu 104 juta. Oke, untuk nilai buku akhirnya sama yaitu 160 juta dikurangi di string dulu supaya bisa di track nanti dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Oke, kita track aja ke bawah. Nah, sudah sesuai yaitu 16 juta di nilai buku akhirnya sesuai dengan nilai residunya yaitu 16 juta. Oke, itu untuk metode unit aktivitas. Sekarang untuk metode yang terakhir yaitu metode saldo menurun. Jadi saldo menurun itu tinggal kita kali 2 saja dengan tarif yang ada di garis lurus. Oke. Yang kita butuhkan itu juga sama, yaitu biaya yang dapat disusutkan dan juga tarif. Nah, untuk biaya dapat disusutkannya tuh tadi sebesar 144 juta itu dapat dari harga perolehan dikurangi dengan 16 juta. Itu sebesar 144 juta. Dan untuk tarifnya sama, dikurang dulu 100% dibagi dengan 8, setelah itu dikali 2. Karena namanya itu merupakan double declining sehingga ya tarifnya dikali 2. Dikali 2. Oke, dapat sebesar 25% untuk tarif per tahunnya. Oke, sekarang kita lanjut ke jawabannya. Oke, untuk biaya yang dapat disusutkannya di dalam metode saldo menurun itu kita ambil dari harga perolehan. Jadi kita jangan masukkan biaya yang dapat disusutkan ini. Nanti ini akan kita gunakan di akhir tahun itu. Oke, 160 juta. Dan untuk tarifnya itu 25%. Oke, sama semuanya. Kecuali pada tahun terakhir, karena nanti akan kita sesuaikan dengan jumlahnya. Kita akan lihat nanti. Oke, untuk partial year-nya sama ini tadi, karena dia tuh dibeli pada 1 April 2017. Oke, untuk partial year-nya sama, yaitu 9 dibagi dengan 12, karena dia menggunakan partial year, yaitu dari April sampai Desember, berarti 9 bulan. Kita bagi dengan 12, yaitu 0,75%. Nah, untuk seterusnya kita sama menggunakan angka yang sama itu 1 tahun. Karena dia selama tahun kedua sampai 8 menggunakan aset itu selama full year. Oke, untuk beban penyusutannya sama menggunakan cara yang tadi itu tinggal kita kali saja biaya dapat disusutkannya dikali dengan tarif dikali dengan partial year ya. Oke, yaitu sebesar 30 juta. Nah, sama di sini. Dan untuk nilai buku akhirnya 160 juta dikurangi dengan 30. Oke. Nah, nanti untuk di biaya yang dapat disusutkan pada tahun kedua itu kita mengikuti dari nilai buku akhir pada tahun sebelumnya, yaitu 130 juta. Oke. Sama. Kita trik aja supaya lebih gampang. Sorry, ini harusnya 30 di total dengan 32,5 juta.
Hmm. Hmm. Gimana saya sama? Sorry. Ini dari satu-satu ya guys, karena tadi kakak membutuhkan nilai akhirnya. Nah, nanti ini di tahun terakhir itu kita kosongkan tarif dan pressure year-nya. Karena nanti kita akan sesuaikan dengan akumulasi penyusutannya dengan nilai buku akhir. Nah, untuk akumulasi penyusutan kita menggunakan angka dari biaya yang dapat disusutkan. Seperti yang saya ngomong tadi, nanti biaya yang dapat disusutkan ini akan digunakan pada tahun terakhir yaitu di akumulasi penyusutan. Oke, kita ambil 144 juta. Nah, nanti untuk beban penyusutannya kita tinggal uh, kurangi saja nilai buku akhirnya dari tahun lalu dikurangi dengan nilai buku akhir pada tahun yang terakhir. Nah, begitu. Ini tuh biar untuk beban penyusutannya itu bisa disesuaikan dengan uh, akumulasi penyusutan dan nilai buku akhir sesuai dengan yang diketahui yaitu nilai residu 16 juta dan nilai biaya yang dapat disusutkan sebesar 144 juta. Jadi begitu harus disesuaikan. Oke, jadi itu saja untuk tiga metode penyusutan aset. Sekarang kita akan lanjut ke persediaan menggunakan Excel, perhitungan persediaan. Oke, jadi untuk um, di metode persediaan itu ada dua untuk yang akan kita bahas yaitu FIFO yang merupakan kepanjangan dari singkatan dari first in first out di mana ketika perusahaan itu membeli barang dan melakukan penjualan, barang yang dijual itu merupakan barang yang sudah dibeli duluan, yang ada di gudang duluan. Jadi first in yang dikeluarin itu barang yang ada di gudang pertama gitu. Oke, untuk soalnya itu hitung harga pokok penjualan atau COGS, cost of goods sold, persediaan akhir, dan laba kotak menggunakan metode FIFO perpetual. Oke, seperti pada video sebelumnya, saya menjelaskan bahwa untuk metode perpetual itu merupakan pencatatan metode yang lebih spesifik atau lebih detail. Karena kalau kita menggunakan metode perpetual, maka kita akan langsung tahu um, HPP dan juga persediaannya habis terjadi pembelian atau penjualan. Nah, sedangkan kalau metode periodik, itu hanya mencatat transaksi kalau dia itu menjual, kalau ada penjualan dan juga pembelian. Jadi kita nggak langsung tahu gitu. Kalau menggunakan metode periodik, untuk cari tahu persediaan dan HPP-nya itu berapa itu nggak bisa. Hanya bisa menggunakan perpetual. Oke, berikut adalah aktivitas perusahaan PT Jaya Terus pada periode Maret 2025. Oke, jadi kita isi dulu pada 1 Maret itu kita ada persediaan awal. Jadi ini kita masukkan dulu ke persediaan di sini. Ya, jangan lupa untuk di persediaan itu untuk kolom-kolomnya itu ada pembelian, COGS untuk penjualan, dan persediaan untuk mencatat persediaan yang ada di gudang. Nah, nanti tiga kolom ini akan dibagi jadi tiga section, yaitu kuantitas, harga per unit, dan juga jumlah. Sama untuk ketiganya ini. Nanti akan menyesuaikan dengan keterangannya nanti. Ya, seperti yang tadi, 1 Maret, itu merupakan persediaan awal. Berarti persediaan awalnya itu sebesar 100 unit barang, kita masukkan dulu 100 unit. Dan untuk biaya per unitnya itu 10.000. Nah, untuk jumlahnya kita tinggal kali saja. Ini dikali dengan kuantitasnya. Nah, jadi untuk di gudang ada sebesar 100
pieces dan totalnya adalah 1 juta. Oke, setelah itu kita drag ke bawah. Oke. Nah, setelah itu kita lihat ke tanggal selanjutnya. Oke, untuk pada tanggal 5 Maret kita melakukan pembelian. Berarti stok kita bertambah lagi nih. Oke, 5 Maret. Oke, karena ini merupakan pembelian, jadi kita masukkan ke kolom yang pembelian. Oke, yaitu pembelian sebesar 200 unit, kita masukkan 200 unit. Dan untuk harga belinya itu 11.000. Dan totalnya beli saja. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan ini 200.000 ini, 200 pieces ini, pembelian tadi kita masukkan ke sini. Supaya untuk lebih mempergampangkan kita ketika nanti ada penjualan. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Oke, pada tanggal 10 Maret kita melakukan penjualan, yaitu sebesar 180 quantity. Dan menjualnya dengan harga 18.000. Nah, tapi kalau kita mau mencatat di Vivo Perpetual ini, kita harus menggunakan harga jual. Nah, ingat, untuk Vivo, berarti kan kita mencatat barang yang pertama ada di gudang, itu dikeluarin dulu ketika ada penjualan. Jadi, ini kan tadi ada sebesar 180 unit yang dijual. Nah, kita lihat ke persediaan yang ada di sini. Nah, ini kan di awal cuma ada 100 unit. Jadi kita tulis dulu 100 unit. Dan harganya. Nah, tadi kan kita kurang 80 pieces. Nah, 80 piecesnya itu kita akan ambil dari 200 ini. Berarti 80 pieces. 11.000. Nah, untuk jumlahnya kita kali. Nah, oke, jadi KPP yang kita keluarkan itu sebesar 1.880. Nah, nanti kita tinggal kurangi saja 200 ini dengan 80, yaitu 120. Dan untuk KPP-nya sama. Dan untuk jumlahnya tinggal kali saja. Oke. Nah, jadi itu caranya kalau misalnya ada penjualan. Jadi kita keluarin dulu barang yang ada di gudang pertama, yaitu 100. Setelah itu kalau misal kurang, berarti kita mengeluarkan barang yang ada di gudang sisanya ini, 200.000 ini, 200 pieces ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Oke, pada tanggal 12 Maret. Pada tanggal 12 Maret kita melakukan pembelian, yaitu 150 pieces. Oke, 50. Harga belinya 12.000. Dan untuk jumlahnya itu kali, yaitu sebesar 1.800.000. Oke. Jangan lupa untuk persediaan yang ada di atas diturunin. Dan untuk lebih mempermudah. Tuh. Oke, setelah itu kita masukkan yang baru ini ke sini juga. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggal selanjutnya, yaitu pada tanggal 18 Maret kita melakukan penjualan sebesar 220 unit. Oke, pada tanggal 18 kita melakukan penjualan. Penjualan berarti masuk ke COGS, yang section COGS. Penjualan 220 unit. Nanti kita ambil dari 120 dulu, karena kan nggak cukup 120, 220. 120 yaitu 11.000 kali ini. Oke, nah sisanya berarti 220 dikurangi dengan 120, yaitu 100. Terus, nah 100 yang kita ambil dari yang 150 ini. P kali
Jangan lupa untuk sisanya, berarti sisa 50 unit yang ada di gudang. Oke. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jangan lupa untuk diturunin. Oke. Soal selanjutnya, pada tanggal 20 Maret. Oke, pada tanggal 20 Maret kita melakukan pembelian yaitu 250 pieces dan HPP-nya 13.000 dan totalnya kali. Oke, setelah itu kita masukkan ke persediaan. Oke, tanggal terakhir kita tanggal 25 kita melakukan penjualan 20 Maret. Oke, 20 Maret kita melakukan penjualan berarti masuk ke COGS. Oke, masuk ke COGS yaitu 200 pieces. Berarti kita keluarin dulu yang ada di gudang. Pertama 50 pieces, 100 dan 150. Nah, ada 200. Oke. Menggunakan HPP yang 12 dan yang ini 13. Setelah itu jangan lupa dikali. Oke, nah untuk sisa gudangnya ada di 100 pieces. 13. Oke, nah jadi kita langsung ketemu nih HPP-nya. Kita tinggal total saja HPP-nya, harga pokok penjualan, yaitu dari penjualannya. Kita tinggal total saja. Kurang rumusnya. Menggunakan rumus sum, jumlah saja. Nah, untuk HPP-nya kita ada di angka 6.950. Dan untuk di persediaan akhirnya itu sebesar 1.300.000. Oke. Nah, tapi kurang nih, kita kurang mencari laba kotor. Nah, untuk laba kotor, itu kita harus mengurangi penjualan dikurangi dengan HPP. Nah, kita total dulu nih, total penjualannya. Nah, untuk non-totalnya itu kita tinggal total saja, yaitu penjualan yang di-highlight dengan warna hijau. Oke. Penjualannya sebesar 11.420 dan dikurangi dengan HPP. HPP-nya dapat dari ini. Oke, untuk laba kotornya itu kita tinggal kurangi saja total penjualan dikurangi dengan HPP. Yaitu ada di angka 4.470. Oke. Jadi itu untuk cara menggunakan pivot perpetual. Sekarang kita akan lanjut ke average perpetual. Nah, untuk tabelnya itu masih sama, menggunakan tanggal pembelian, COGS, dan persediaan dengan kuantitas harga per unit dan juga jumlah. Oke, tapi bedanya ini tuh menggunakan HPP rata-rata atau harga rata-rata. Oke, kita lihat untuk caranya bagaimana. Masih menggunakan soal yang sama, yaitu dari PT Jaya Terus, dan dengan keterangan dan juga harga per unit dan kuantitas yang sama. Tapi bedanya, hitung harga pokok penjualan atau COGS, persediaan akhir, dan laba kotor menggunakan metode average perpetual. Oke, pertama kita catat dulu, 1 Maret, itu kita ada persediaan awal 100 dan harganya 110.000 kali
Oke. Nah, tapi bedanya ini kita nggak usah turunin, karena nanti kita akan merata-ratakan eh, harganya. Oke, sekarang kita lihat tanggal 5 kita melakukan pembelian. Pembelian. Yaitu 200 quantity dan harganya 11.000. Oke. Nah, sekarang untuk di persediaannya, itu tingkat yang kita kali kita rata-ratakan. Berarti kita total dulu kuantitasnya itu 100 pieces ditambah dengan 200, yaitu sebesar 300. Nah, untuk biaya per unitnya itu kita yang bisa dapatkan dari jumlahnya ini. Kita tambahkan 1 juta dulu dengan 2.200.000. Nah, kita dapat sebesar 3.200.000. Nah, untuk biaya per unitnya kita tinggal bagi saja jumlahnya dengan 300 pieces ini. Nah, untuk HPP-nya kita dapat sebesar 10.667 rupiah. Oke, jadi itu caranya untuk menggunakan average. Oke, sekarang lanjut ke soal yang selanjutnya. Tanggal 10 Maret, kita lakukan penjualan, berarti di sini 180. Untuk harga per unitnya, kita ambil dari yang ada di persediaan. Itu segini. Dan dikali dengan Oke, untuk hasil akhirnya ada di 110 dan HPP-nya sama. Oke, sekarang lanjut ke tanggal selanjutnya. Pada tanggal 12 Maret, kita melakukan pembelian. Pembelian yaitu 150 unit dengan HPP 12.000 dan totalnya. Oke, nah masih menggunakan cara yang sama. Itu kita total berarti 270 dan untuk jumlahnya ditambah. Oke, nah itu untuk HPP-nya dibagi saja dengan kuantitas. Ya, sekarang untuk HPP-nya baru yaitu sebesar 11.407 rupiah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu pada tanggal 18 Maret. Kita melakukan penjualan, berarti masuk ke sini, 220 dengan HPP yang ini. Oke, total saja dikali. Oke, untuk HPP-nya jumlahnya 2.509.630 rupiah. Oke, untuk sisanya yaitu sebesar 50 pieces dan masih menggunakan HPP yang sama. Terus dikali. Oke, sekarang lanjut ke soal selanjutnya. Pada tanggal 20 Maret. Kita lakukan pembelian. Pembelian harganya 13.000 untuk harga per unitnya dan totalnya adalah 13.000 dikali dengan 250 pieces. Oke, setelah itu masih menggunakan cara yang sama. Jumlahnya ditambah, setelah itu dibagi. Oke, sekarang untuk KPP yang baru yaitu sebesar 12.735 rupiah. Oke. Oke, tanggal terakhir kita melakukan penjualan di tanggal 25 Maret. Yaitu 200 unit. Oke, 200 unit menggunakan APP yang terakhir dan dikali. Oke. Dan untuk persediaan akhirnya ada di 100.
Oke, jadi untuk HPP-nya kita tahu dulu menggunakan rumus sum total. Oke, KPP-nya kita ada di angka 6.976.543 rupiah. Dan untuk persediaan akhirnya yaitu ada di angka 1.273.457 rupiah. Oke. Nah, berarti kita tinggal hitung saja untuk laba kotornya, itu menggunakan cara yang sama. Kita ambil saja dari sini. Oke. Untuk total penjualannya, ambil dari sum, ambil yang dari penjualan saja. Oke, untuk HPP-nya. Nah, oke, untuk penjualan, laba kotor di average per virtual itu sebesar 4.443.457 rupiah. Nah, untuk kedua metode ini tuh merupakan metode yang berbeda sehingga dia untuk HPP dan persediaannya itu berbeda. Oke, jadi akan menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.